berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang sedang terjadi, jangan menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, janjinya luar biasa, undangannya luar biasa. Mari hampiri Dia dengan iman kita, dengan sukacita kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat, hal-hal yang membuat hati kami menjadi letih lesu. Kami sangat percaya kasih setia Tuhan. Kami sangat percaya Engkau sungguh-sungguh berbelas kasihan. Engkau sungguh-sungguh rindu untuk memberi kami kelegaan. Bapa, Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu hari ini supaya kami sungguh-sungguh alami kelegaan, kebebasan, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jabatan itu menjadi satu ujian dari kualitas karakter seseorang. Ketika orang punya jabatan, karakternya akan digoda, akan ditekan sedemikian rupa, sehingga bisa mengubah karakternya yang awal-awal sangat baik, murah hati, berbelas kasihan. Sebagian orang akhirnya rusak dan dia coba menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang jahat. Kita ingat kisah bagaimana Raja Saul, orang yang sebenarnya rendah hati, tetapi ketika Tuhan angkat menjadi raja, dia merasa itu sesuatu yang jadi kebanggaannya. Ketika dia mendengar bahwa Daud, orang yang dianggap seperti anaknya sendiri, jadi pahlawan dielu-elukan oleh rakyat, dia menjadi iri dan dia berusaha untuk membunuh. Dia kejar-kejar Daud, sampai Daud akhirnya harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain bersembunyi. Saya tidak akan sharingkan tentang bagaimana Raja Saulnya, tetapi bagaimana Daud ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, orang yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Dia selalu dalam ketakutan, dalam keadaan tertekan, ketakutan, dalam keadaan ancaman seperti itu. Bagaimana Daud bisa mengatasinya dan jiwanya tetap sehat. Bahkan kita bisa lihat ada banyak mazmur yang dia tulis ketika dia dalam situasi yang sangat tertekan, ketakutan karena dikejar-kejar Raja Saul ingin dibunuh. Dia memiliki yang namanya support system. Dia memiliki orang-orang yang menghibur dan mendukung dia melewati hal itu. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Perikop ini memberi gambaran kepada kita pentingnya sebuah support system untuk mendukung kita supaya kita bisa bertahan melewati tekanan hidup, masalah, hal-hal yang mencemaskan dan menakutkan kita, dan akhirnya jiwa kita tetap sehat. Kita bisa melewati semua masalah itu berkemenangan. Kita akan perhatikan ayat pertama dan kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam.
Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Daud memiliki support system yang pertama adalah keluarganya sendiri. Ketika saudara-saudaranya, sanak keluarganya mendengar bahwa Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul, sebagai keluarga, sebagai saudara, mereka akhirnya ingin mendukung Daud supaya Daud ini tidak ditangkap, Daud tidak dibunuh oleh Raja Saul. Support system terbaik dan yang utama dalam hidup kita adalah keluarga. Keluarga adalah tempat terbaik bagi kita untuk melewati saat-saat sedih kita, saat-saat stres kita, saat-saat kita dalam keadaan tertekan, bahkan dalam keadaan depresi, saat kita merasa gagal, saat kita merasa tercampakkan, saat kita berantakan, tempat terbaik di mana kita mendapatkan dukungan untuk pulih, dukungan untuk berubah, dukungan untuk memperbaiki keadaan kita, itu adalah keluarga. Keluarga adalah tempat utama yang Tuhan siapkan bagi kita untuk memberi dukungan bagi kita bisa bertumbuh dengan sehat, bisa bangkit dari keterpurukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita penting memberi perhatian dengan keluarga kita. Bagi saudara-saudara yang sudah menikah, itu bukan sekedar status sosial. Pernikahanmu, rumah tangga yang kau bangun, itu harus menjadi support system yang membuat setiap anggota keluarga itu dapat dukungan yang bernilai, terutama saat-saat mereka gagal, saat-saat mereka membutuhkan kehadiran seseorang untuk menghibur dan menguatkan hatinya. Keluarga yang gagal menjadi support system yang baik akan membuat anggota keluarganya kehilangan rasa aman dan akhirnya mereka akan cari dukungan itu di luar rumah. Kalau yang di luar rumah itu adalah orang-orang yang tepat, mungkin mereka akan bisa berubah. Tetapi kalau orang-orang yang di luar rumah itu orang-orang yang memberi pengaruh buruk, maka anggota keluarga kita juga akan sangat terpengaruh. Hal lain dalam pengertian ini berarti kita perlu menghargai keluarga kita. Keluarga kita diisi orang-orang yang tidak sempurna, betul. Tetapi bukan berarti ketidaksempurnaan anggota keluarga membuat kita berkata, aku tidak butuh keluarga, aku tidak butuh saudara-saudara, aku tidak butuh orang tua. Sikap yang salah kalau kita berkata seperti ini. Dalam ketidaksempurnaan mereka sebagai orang tua, sebagai saudara, siapa orang yang menantikanmu ketika saudara gagal di luar? Siapa orang yang langsung berusaha untuk menolongmu ketika saudara alami sesuatu yang buruk di jalanan? Ketika saudara alami situasi yang buruk ketika saudara sedang bekerja? Ketika saudara sedang larut dengan duniamu sendiri di luar sana, siapa orang yang sungguh-sungguh berdoa dan mengharapkan kedatanganmu lagi? Ayah ibumu, saudara-saudaramu di rumah. Keluarga bagian terbaik yang Tuhan rancang untuk menjadi support system bagi kita, bisa bertumbuh menjadi baik, untuk bisa mengatasi kegagalan-kegagalan kita, untuk membuat kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita harus bersyukur dan menyikapinya dengan cara positif atas kekurangan-kekurangan yang ada.
Dan yang kedua, yang menjadi support system bagi Daud adalah orang-orang yang dipimpinnya. Kalau kita baca tadi ayat yang kedua ya, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara-saudara, dalam keadaan kita punya masalah, dalam keadaan kita sedang bergumul dengan situasi sulit yang sedang kita hadapi, bukan jadi alasan kita tidak peduli dengan orang lain. Yang membuat kita menjadi kuat, jiwa kita bisa bertahan melewati kesulitan, kesukaran, penderitaan, itu bukan karena kita hanya larut dengan masalah kita larut dengan perasaan negatif kita karena kita sedang alami kesulitan. Tidak. Ketika kita punya hati yang juga tetap peduli dengan orang lain, itu menguatkan hati kita sendiri. Ini sebuah prinsip penting untuk memiliki kesehatan jiwa. Ketika kita dalam keadaan bergumul, kita sendiri sedang dalam masalah, kita masih punya hati peduli dengan orang lain. Ketika kita menghibur orang lain, maka hati kita sendiri juga sedang terhibur. Ketika kita sedang menguatkan hati orang lain, hati kita sendiri sedang dikuatkan. Ketika kita membahagiakan orang lain, kita sedang berusaha membahagiakan orang lain, maka kita sedang membangun kebahagiaan hidup kita sendiri. Oleh sebab itu kita mesti belajar untuk peduli, untuk memberi perhatian, untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang-orang yang kita pimpin, termasuk orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, di bawah otoritas kita. Orang-orang itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi support system yang mendukung kita supaya kita kuat, supaya kita terus menjaga stamina jiwa kita menghadapi situasi-situasi sulit. Mereka memberi nilai lebih dalam hidup kita. Kita tidak hanya larut dengan masalah kita, tetapi kita tahu dalam kelemahan kita, ternyata kita masih bisa jadi berkat bagi orang lain. Dalam keterbatasan kita, ternyata kita masih bisa membuat orang lain bahagia. Dalam keadaan kita bermasalah, ternyata kita masih bisa menolong orang lain keluar dari masalahnya. Di situ kasih karunia Tuhan bekerja. Dalam kelemahanmu, kekuatan Tuhan semakin nyata. Dalam keterbatasanmu, kuasa Tuhan yang tidak terbatas bisa memakaimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan egois dalam hidup ini. Jangan hanya larut dengan perasaanmu sendiri. Ketika alami masalah, saudara hanya berpikir tentang dirimu. Saudara ingin orang lain memperhatikan dirimu saja. Tetapi kita tidak peduli bahwa orang lain juga punya masalah. Saling mengasihi itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Memberikan ketangguhan dalam jiwa kita, membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Mereka tidak sempurna, sebagaimana dirimu tidak sempurna. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang tepat di mana Tuhan ingin mengajar sesuatu yang baik yang membuat hidupmu lebih bernilai, lebih bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang yang ada di tempat kita saat ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena selama ini Tuhan sudah tempatkan kami dalam satu keluarga. Terima kasih untuk ayah, ibu, terima kasih untuk kakak, adik, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami.
Mereka bukanlah orang yang sempurna. Mereka ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan ada kesalahan. Tetapi bukan alasan bagi kami untuk hanya menyesali mereka, hanya berkeluh kesah atas mereka. Biarlah kami melihat mereka sebagai orang-orang yang tepat yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya kami belajar menjadi orang yang lebih baik, supaya karakter kami bisa diajar Tuhan semakin berkualitas. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Mereka menjadi alat Tuhan yang memperhalus budi kami, yang memperhalus karakter kami. Kami bersyukur atas kehadiran mereka, karena lewat mereka ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas mereka semua, karena pada saat kami dalam keadaan lemah, mereka memberi dukungan yang kami butuhkan. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh mengerti keadaan kami. Kami bersyukur untuk mereka, Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk orang-orang yang selama ini peduli dengan kami, yang tidak sering bertemu dengan kami, tetapi mereka tetap mendoakan kami, mereka tetap peduli dengan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang ini. Jadikan kami orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih untuk orang-orang yang sudah memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kami, yang sudah menjadi saluran berkat dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, keluarga saudara juga sedang dalam masalah, pekerjaan saudara bermasalah, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, di ruang komentar di channel Diaspora TV, silahkan saudara menuliskannya di sana. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang memberikan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, kiranya malam hari ini saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.